Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Kali ini kita ketemu kembali tapi dalam materi yang baru, yaitu materi PowerPoint. Jadi materi ini adalah lanjutan dari Microsoft Word, Excel, dan yang paling akhir penutup sebelum ke e-commerce adalah PowerPoint ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar mengenai PowerPoint, yaitu mungkin di awalnya kita ada pengenalan terlebih dahulu ya, yang pasti. Itu yang selanjutnya kita tidak lupa slide ya, karena slide adalah bagian penting dari PowerPoint. Lalu ada template-template yang digunakan bawaan dari PowerPoint itu sendiri. Bagaimana kita memanage picture, menginsert, mengedit dan sebagainya. Lalu kita juga mengerti bagaimana mencetak presentasi ya, baik dalam bentuk misalnya PPT atau format lain. Dan yang gak kalah penting adalah slideshow. Nah, slideshow itu kayak gimana? Ya seperti ini teman-teman. Ini yang teman-teman lihat sekarang adalah slideshow. Jadi PowerPoint tanpa adanya slideshow ya seperti dokumen seperti Word atau Excel saja ya. Tidak ada sesuatu yang berbeda dan tidak hidup kelihatannya ya. Jadi slideshow adalah bagian penting dari PowerPoint, terutama materi yang sudah kita buat. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Jadi dipantau saja videonya sampai selesai. Kita akan belajar yang awal di sini adalah sebenarnya untuk pengenalannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya teman-teman untuk video-video yang ada di Jadi Andalan Official. Oke, terima kasih. Stay tune ya teman-teman. Hai Andalers, selamat datang di channel Jadi Andalan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya tekan tombol like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Selamat menikmati dan terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita mengenal untuk PowerPoint terlebih dahulu ya. Jadi memang untuk PowerPoint ini kalau di saya sekarang ya, ini menggunakan PowerPoint 2021. Jadi ada beberapa langkahnya, caranya sangat mudah ya teman-teman. Kalau saya sudah taruh di laptop atau di layar monitor ya, jadi tinggal diklik saja. Saya sudah bikin shortcut. Ini cara yang pertamanya paling mudah sebenarnya, tapi yang keduanya juga ada. Teman-teman bisa langsung cari di Windows ya. Di sini Windows 11, tinggal menu Windows-nya kita pilih yang Office dan kita tinggal pilih PowerPoint. Itu cara yang kedua. Hampir sama, kalau saya lebih mudah yang pertama ya, karena saya bikin shortcut terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung cari di menu search ya. Di menu search langsung ketik misalnya PowerPoint. Itu cara yang ketiga. Itu lebih mudah juga. Kalau mungkin tidak punya shortcut atau males ke menu start, bisa langsung ke PowerPoint, nyari di menu search, kita tinggal ketikkan power, dia langsung keluar ya. Nah, tinggal sudah ketika muncul untuk ikonnya, teman-teman tinggal klik saja satu kali, otomatis dia akan masuk ke menu PowerPoint-nya. Baik, nah ini tampilan awalnya. Ini punya saya 2021. 2019-2021 tidak banyak yang berubah ya. Paling hanya tambah-tambahan dari feature-nya saja. Tapi untuk overall semuanya, lembar kerjanya itu tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan misalnya 2013 itu agak sedikit berbeda ya. Atau bahkan yang versi lebih lama ya, misalnya 2007 itu berbeda jauh sekali dengan mulai dari 2013 ya. Jadi kalau untuk 2021 yang paling mendekati akhir ya, tapi ada juga mungkin yang 2023 atau 2024, tapi 2021 juga sudah cukup ya. Jika kita ingin memulai ya, kita tinggal memilih di new. Nah, di sini ada blank presentation, jadi tinggal klik saja di blank presentation-nya. Nah, ini menu utamanya ya, atau saya bisa sebut sebagai lembar kerja PowerPoint-nya. Jadi tampilan utama di sini yang paling atas dulu ya, atas sebelah kiri, kita dari sebelah kiri
ada namanya quick access toolbar. Jadi akses cepatnya lah ya, kalau kita terjemahkan akses cepatnya. Dan kita bergeser ke tengah atasnya juga ini ada baris judul atau nama file. Defaultnya adalah presentation 1. Ketika teman-teman save, dia menyesuaikan. Misalnya teman-teman ganti misalnya lembar kerja presentasi, dia akan lembar kerja presentasi, berubah dari presentation menjadi lembar kerja presentasi. Oke, kita bergeser ke kanan sedikit. Nah, di sini ada beberapa tombol yang penting juga ya, yang teman-teman tahu ya. Kalau X itu adalah menutup. Kalau yang untuk membesarkan atau mengecilkan, ini ada namanya tombol maximize dan minimize ya. Oke, kita bergerak turun ke bawah, ada namanya menu. Nah, menu ini yang sering dan teman-teman familiar akan gunakan setiap kali menggunakan PowerPoint. Ada file, ada home, ada insert, design, transition, animation, slideshow, review, view. Nah, di bawahnya ini kita sebut sebagai menu ribbon. Jadi seperti menu kumpulan menu-menu atau shortcut, kita sebutnya ribbon ya. Ada clipboard, ada slide, ada font, paragraph, drawing, dan editing. Ketika kita menu home, ini adalah ribbonnya seperti ini. Mungkin kalau kita klik insert akan berbeda lagi, desain berbeda, dan seterusnya ya. Kita masuk ke mulai yang sebelah kiri. Nah, bedanya di sini kita ada slide. Jadi slide ini adalah bentuk lembar kerjanya. Di sebelah kiri kalau teman-teman tinggal enter, dia akan berubah jadi 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, di sini di tengahnya ini adalah untuk kita memasukkan judul, memasukkan teks, memasukkan gambar, memasukkan tabel, dan seterusnya dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari slide yang aktif akan muncul seperti ini. Nah, kita geser kanan dikit. Di sini ada scroll bar ya. Kalau yang ke atas berarti vertikal, kalau yang ke bawah namanya horizontal. Nah, di pojok kanan, kita dari sebelah kanan, di sini juga ada zoom in, zoom out ya. Zoom in, zoom out itu untuk memperbesar lembar kerjanya, bukan slide-nya, lembar kerjanya. Nah, di sini juga paling penting ada tombol peninjau halaman. Nah, yang saya maksud yang paling penting adalah slideshow, karena slideshow itu adalah tampilan setelah kita melakukan proses kerja atau editing. Misalnya kita memasukkan animasi, memasukkan transisi, ketika kita tidak slideshow, maka tidak akan terlihat bedanya ya. Nah, di sini juga ada status halaman. Ketika kita klik 2, makanya 2 of 2 ya, 2 dari 2. Kalau misalnya 3 of 3. Kalau misalnya ada 3 lembar tapi kita klik misalnya di pertama, berarti 1 of 3 ya. Jadi ini lembar kerja awal untuk PowerPoint. Kita lanjut ke menu grup atau ribbon yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika kita misalnya klik home, maka akan muncul ribbon-ribbon tertentu dari suatu menu ya. Di sini misalnya untuk menu home kita bisa lihat ada slide ya, ada font, ada paragraph, ada drawing, dan editing. Jadi kalau ribbon itu adalah seperti shortcut sebenarnya ya. Nah, di kita ini ada 8 sebenarnya. Tadi saya ulang sedikit ya, ada menu home, ada menu insert, ada design, ada transition, animation, slideshow, review, dan view. Nah, ini termasuk di dalam menu group atau ribbon. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah menu file ya. Nah, menu file ini adalah menu paling awal. Karena di sini di menu file teman-teman bisa simpan atau teman-teman bisa open gitu ya, atau misalnya kita mau print, ini di menu file yang paling awal. Nah, di sini juga terdapat ada template ya, template jadi tersedia yang sudah disiapkan defaultnya oleh PowerPoint. Lanjut juga, nah yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman menggunakan Office 2019, ini akan terlihat ya. Di situ kita terlihat bahwa di sini ada 2019. Kalau saya menggunakan 2021, jadi teman-teman tinggal masuk file, kita klik account. Nah, di sini ketahuan ini. Jadi Office versi berapanya juga bisa terlihat dengan jelas ya. Nah, di sini juga ada general biasanya kita mau melakukan perubahan-perubahan atau menu option. Misalnya kita
kurang pas dengan tampilan, misalnya dari menunya gitu, kita bisa rubah dan kita bisa customize di sebelah sini ya, maksudnya di kolom general ya, di PowerPoint option. Oke, di sini juga ada menu home. Nah, menu home ini yang tadi saya sebutkan ada beberapa macam ya. Saya mungkin tidak jelaskan satu persatu, teman-teman bisa baca aja ya. Jadi di menu home di sini kan tadi ada clipboard ya, ada slide, ada font, ada paragraph, ada drawing dan editing. Nah, ini juga di sini ada di menu insert ya, cukup banyak ya. Ketika kita klik menu, misalnya insert atau menu home, dia otomatis akan berubah untuk group ribbonnya. Ini menu insert. Oke, ini menu, saya ulang, menu desainnya, menu desain, menu transition, menu animationnya. Oke, nanti kita akan perkuat mungkin atau lebih jelasnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, di sini ada slideshow. Nah, ini yang bisa menentukan hasil akhirnya ya. Kalau tidak kita slideshow, maka PowerPoint tidak akan terlihat kegunaannya, karena akan sama seperti dokumen biasa aja ya. Ketika kita slideshow, baru ini benar-benar akan berbeda ya. Oke, nah di sini ada menu review, dan terakhir adalah menu view. Biasanya kalau ada lagi nama menu tambahan ya. Jadi misalnya gini, teman-teman ketika membuat shape, ketika kita menggambar shape misalnya, itu otomatis akan muncul menu tambahan. Misalnya jadi format. Nah, ini teman-teman bisa ngedit ya. Di sini ada edit shape atau memberikan warna, background, atau misalnya mau menambahkan kembali, otomatis akan muncul. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan misalnya drawing gitu ya dengan menu shape, otomatis menu format tambahan ini nggak ada. Nah, yang tidak kalah penting juga slide ya. Jadi tidak akan pernah mungkin PowerPoint itu tanpa adanya slide ya. Nah, slide ini caranya mudah sekali. Teman-teman tadi tinggal masuk menu file ya. Terus teman-teman klik new, langsung pilih yang blank presentation ya. Jadi yang benar-benar kita mau buat baru, atau langsung Ctrl N kalau mau cepat shortcutnya ya. Nah, di sini kita mudah sekali. Kalau misalnya di awalnya sudah menu insertnya muncul, kalau mau menambahkan, teman-teman tinggal enter sekali saja, itu otomatis akan muncul di bawahnya jadi slide 2 ya. Di enter lagi akan jadi slide 3 ya. Oke. Nah, ini juga sama, new slide ini juga teman-teman bisa memilih apakah hanya untuk kosong atau satu bagian atau dua bagian, itu bisa ya. Jadi banyak pilihan di menu slide itu. Nah, kalau untuk mendelete teman-teman juga gampang caranya. Kalau hanya untuk satu slide, tinggal diklik saja untuk yang slide yang aktif, lalu tinggal di delete. Atau misalnya ada teman-teman punya 5 atau 10 slide, ingin menghapus 3, jadi teman-teman tinggal klik pertama untuk yang aktif, lalu tekan tombol shift, tinggal dikebawahin atau dipilih sesuai dengan slide yang akan dihapus, lalu tinggal tekan tombol delete saja, otomatis terhapus ya. Nah, jangan lupa ya, karena ini nih kadang-kadang terlalu asik sampai sering tidak melakukan control save, kecuali teman-teman sudah aktifkan menu auto save. Tapi menu auto save kan ada jedanya ya, misalnya 5 menit, 10 menit. Lebih enak ya teman-teman tinggal Ctrl S mengerjakan berapa slide, Ctrl S, jadi biar tidak ada yang hilang, atau meskipun mungkin mati gitu ya komputernya, mungkin mati listrik atau baterainya habis, minimal slide yang terakhirnya tetap kesimpan ya. Jangan lupa pastikan Ctrl S nya ya. Nah, di sini untuk penyimpanan ada standar yang baku. Jadi standarnya untuk presentasi yang untuk tahun 2007 ke atas itu ekstensinya PPTX ya. Kalau teman-teman masih menggunakan kayak di lab misalnya 2007, dia PPT. 2007 sampai 2003 itu masih PPT. Jadi
kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan dengan formatnya kira-kira yang lebih aman, sebenarnya di 97 2003 ya. Jadi bisa ketika menggunakan di PC lain atau laptop lain itu pasti tidak ada yang hilang untuk fungsi-fungsinya, karena memang save-nya udah versi standar di tahun tersebut ya, atau di versi tersebut ya. Oke, di slide ini ketika kita buka otomatis ada slide text box ya, atau kotak lah ya, bentuk kotak ya seperti ini. Nah, di sini juga ada layout yang saya detailkan saja. Di sini ada juga objeknya di sini ya, di slide ya, ada juga latar belakangnya ya. Jadi tampilannya kalau kita detailkan sebelah kiri, sebenarnya tampilan yang terlihat di kita adalah yang di sebelah kanan. Jadi kita bisa merubah sesuka hati, baik warna atau tampilan atau background atau apapun ya bisa ya di slide itu. Nah, ada layout standarnya, dan yang paling penting kita di sini bisa menggunakan namanya master slide ya. Nah, master slide itu saya tidak bahas di sini karena terlalu panjang. Nanti saya buatkan untuk video selanjutnya khusus untuk master slide ya. Master slide itu apa sih? Sebenarnya master slide itu adalah feature yang paling sering digunakan untuk teman-teman jika presentasi menggunakan template yang sama. Jadi misalnya gini, kalau kita di perusahaan kan biasanya kita menggunakan backgroundnya gitu ya, atau garisnya atau logonya kan sama. Kalau teman-teman hanya menggunakan slide itu nggak bisa, ketika kita enter ya blank aja. Tapi kalau sudah master slide itu kita mau ada 10 slide itu akan sama semuanya. Misalnya ada logo perusahaan atau warnanya di customize ya, jadi kita tidak perlu mengedit-edit. Nah, di master slide ini teman-teman akan berguna jika menggunakan slide yang sering digunakan tapi bentuknya sama ya. Kalau cuman berbeda-berbeda sih nggak perlu pakai master slide, bisa ya. Nanti mungkin saya akan buatkan videonya yang lebih detail ya. Jadi ini hanya pengetahuan dasar saja untuk master slide. Jadi teman-teman masuknya ke menu view ya, bukan ke menu file atau home tapi ke menu view. Nah, teman-teman bisa pilih yang slide master. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini, slide master. Bisa terlihat ya, misalnya saya buat ini ketika saya backgroundnya sama, itu sampai semuanya akan sama, baik yang masternya maupun yang layoutnya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, seperti ini ya, ini menu-menunya yang ada di master slide. Kita bisa memilih fontnya atau memilih yang lain ya, backgroundnya. Kita bisa edit sesuka hati. Saya tidak jelaskan secara detail ya. Nah, ini menunya juga. Nah, ketika sudah dilakukan proses master slide, teman-teman tinggal di close aja. Jadi kalau tidak di close yang di sini nomor 6 ya, saya kasih note nomor 6. Kalau kita tidak close, otomatis ya kita tetap berada di menu master slide ya, tidak berada di menu slide. Nah, jangan lupa bahwa di header and footer tidak hanya ada di Word tapi juga ada di PowerPoint. Jadi ini penting ya teman-teman, kalau misalnya ingin memberikan note baik di header atau di footer sama. Misalnya kita mau di footernya nama perusahaan atau nama kampus kita ya, jadi otomatis akan selalu keluar nama itu ketika kita membuat slide yang baru ya. Jadi lebih praktis. Dan sini juga bisa memasukkan nomor halaman ya kan, ada juga misalnya kita mau tanggal atau apapun itu hampir mirip dengan Microsoft Word ya. Jadi di PowerPoint juga bisa loh gitu ya. Oke, nah seperti ini di penerapannya gimana? Simpel sekali. Sama di menu insert kita tinggal pilih menu header and footer, lalu tinggal dimasukkan ya. Saya kasih di sini note nomor 2 dan nomor 3 ya. Lanjut kita ke template. Jadi template ini adalah sebenarnya PowerPoint yang sudah disediakan oleh Microsoft. Jadi template ini sebenarnya hanya memudahkan ya. Jadi sudah ada, teman-teman bisa modifikasi, bisa mengurangi atau menambahkan.
Ada juga sumber lain selain dari Windows-nya itu sendiri, ada di Free PowerPoint, ada Slide Go atau 24 Slide. Tapi biasanya kalau yang bagus itu berbayar, teman-teman. Lebih enak ya sudah gunakan yang sudah disediakan Microsoft Word atau membuat sendiri saja ya. Nah, di sini simpel sekali, tinggal masuk tadi ya menu file yang saya sampaikan di menu home. Nah, itu di situ akan ada ya teman-teman tinggal more themes ya, di situ di more themes ya. Di sebelah kanan kita bisa lihat ya banyak sekali ya template yang sudah bagus-bagus. Saya rasa tidak usah menggunakan dari tempat lain ya. Cukup dari sini saja, tinggal dirubah-rubah sesuai kebutuhan. Itu juga hasilnya sudah bagus. Ya, ini juga tinggal create saja. Teman-teman kalau ingin membuat seperti chart gitu ya, atau seperti ini ya, ada grafik penjualan gitu ya. Jadi itu juga sudah sangat baik sekali gitu ya. Nah, di sini juga di menu desain otomatis ketika kita milih template, nah di desain juga ada nih banyak sekali kita bisa milih untuk background warnanya, baik tulisan, bahkan sudah disediakan efeknya juga ya, baik animasinya atau transisinya, ada background stylenya. Jadi sudah lengkap sekali yang disediakan oleh Microsoft ini. Jadi tidak usah, mungkin tidak usah download dari tempat lain ya, apalagi yang berbayar. Oke, background stylenya di sini ya teman-teman, bisa dirubah-rubah di menu desain ya kan. Slide-nya tinggal dipilih saja mau diedit-edit ya kan. Tinggal bisa klik kanan atau kita tinggal klik format background saja. Nah, di situ kita tinggal pilih ya, ada misalnya mau dirubah gradientnya atau dirubah misalnya fill-nya, apakah mau yang berwarna satu saja atau variasi. Dan teman-teman bisa apply to all. Jadi ketika kita rubah misalnya belakangnya agak biru muda, maka semua slide yang ada di kita di lembar kerja PowerPoint otomatis akan berubah menjadi biru muda ya. Jadi sangat simpel sekali. Ya, bagian terpenting juga dalam kita membuat presentasi, kita pasti akan sering menginsert picture ya, baik picture atau icon gitu ya. Karena memang itu tidak akan pernah mungkin presentasi tanpa adanya gambar ya. Nah, insert picture ini juga sudah disediakan. Bisa juga kita sebelum insert misalnya kita mau menggambar, saya jelaskan yang menggambar shape ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan membuat bangun ruang, tapi di Microsoft Word. Di Excel juga sama, di PowerPoint juga bisa. Jadi masuk ke menu insert, kita tinggal pilih save yang kita inginkan, dan di sini juga sama, teman-teman bisa merubah kubusnya menjadi warnanya biru atau warnanya hijau, bisa menggeser atau bisa memutar gitu ya, memodifikasi tadi bisanya jadi berwarna apa, bahkan bisa diberikan teks, misalnya teksnya oke atau kubus atau apapun, itu juga sama, sangat mudah. Nah, untuk insert gambar di sini, teman-teman tinggal masuk ke picture saja. Saya pilih yang this device ya, karena saya sudah simpan. Nah, akan muncul ditaruh di mana, atau teman-teman tinggal cari posisi picture-nya ditaruh di folder mana, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi bisa disesuaikan dengan bentuk slide yang apakah lebih kecil atau lebih besar ya. Dan di gambar kita juga bisa menambahkan artistik ya. Jadi di sini teman-teman kalau mungkin bosan dengan warnanya seperti ini, kita bisa rubah sedikit ya teman-teman. Jadi ketika kita klik gambarnya, dia otomatis akan muncul menu tambahan ya. Di sini menu format. Jadi kalau gambar itu akan muncul menu format. Nah, di tabel format teman-teman bisa pilih apakah bisa remove background atau di correction atau colornya yang dirubah atau compress picture-nya dan macam-macam. Tinggal dipilih saja. Nah, nanti akan terlihat perubahannya. Itu bisa. Jadi lebih artistik gitu ya untuk gambar. Nah, untuk menghapus juga menjadi sesuatu yang ya gampang-gampang susah ya. Paling mudah kalau teman-teman di sini tidak menggunakan slide master. Jadi kita tinggal klik slide yang aktif, tinggal hapus gambar saja bisa. Atau kalau misalnya lebih dari satu, teman-teman
tinggal klik, misalnya di dalam satu slide ada 10 gambar, teman-teman mau hapus 3 misalnya, tinggal di klik satu, terus ditekan kontrol, kita tinggal hapus. Nah, kalau slide master agak berbeda nih dengan yang slide biasa ya. Jadi kalau slide master itu teman-teman harus masuk ke menu slide master yang terlebih dahulu. Jadi tinggal masuk ke slide master, misalnya bosen dengan logo atau perusahaan ada logo baru gitu ya. Jadi nggak bakal mungkin kalau tidak di slide master teman-teman harus hapus satu-satu tuh. Tapi di slide master tinggal hapus logo, misalnya logo perusahaan gitu ya, itu otomatis langsung tinggal dihapus saja gitu ya, lebih simpel gitu ya kalau untuk yang di slide master ya. Nah, di sini juga objek ini juga sangat penting dalam PowerPoint dan kita bisa atur. Jadi misalnya kalau tanpa adanya guidance, misalnya teman-teman ini udah rata tengah belum ya, atau ini posisi di tengah atau di agak ke kanan ya. Nah, teman-teman bisa aktifkan di menu view, langsung tinggal klik guidelines dan guide ya. Jadi seperti ada titik-titik gitu ya, seperti ada titik-titik di dalam slide. Tapi nggak usah khawatir, ketika di print itu titik-titiknya nggak ada. Jadi hanya sebagai tampilan di PowerPoint saja, tapi ketika kita cetak itu tidak terlihat ya teman-teman. Kecuali teman-teman garis pakai save itu kelihatan, tapi kalau guideline ini hanya sebagai tampilan di layar PowerPoint aja. Nah, di sini juga bisa teman-teman meratakan. Jadi ratain bisa semuanya di tengah, atau misalnya mau di kiri atau di kanan. Jadi itu bisa teman-teman tinggal klik gambarnya, lalu masuk ke ketika kita klik gambar tuh akan muncul format ya. Pasti tuh muncul format, dan teman-teman bisa ke menu align. Nah, di situ ada align middle, berarti rata tengah, align left, rata kiri, dan seterusnya ya. Jadi bisa jadi rata dan bagus untuk setiap gambarnya. Nah, dalam gambar juga kita bisa ya merubah posisi. Misalnya saya kasih gambar kucing dengan love ya. Nah, jadi yang contoh pertama, love-nya itu di bawah belakangnya kucing. Nah, ketika saya mau love-nya di depan nih, ya teman-teman tinggal klik saja ya, klik yang gambar love-nya yang pasti ya, terus bring to font. Jadi otomatis yang gambar love-nya, gambar hatinya itu akan pindah ke depan ya. Nah, membuat table juga bisa. Jadi table yang ada di PowerPoint ini adalah table yang tidak ada proses matematikanya. Jadi kadang-kadang kita ingin membuat daftar tabel penjualan tapi tidak ada proses matematikanya, ini bisa di sini. Hampir sama kayak Microsoft Word, tidak saya jelaskan secara detail, tapi bisa juga ya teman-teman bahwa membuat table di PowerPoint itu sangat mudah dan bisa. Lanjut kita ke mencetak presentasi ya. Jadi presentasi itu bisa dicetak dan hebatnya PowerPoint ada sedikit perbedaan dengan Word atau misalnya dengan Excel. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau mencetak file ya, di sini menunya sama ya, tinggal tekan Home, masuk ke menu Print atau Ctrl P di keyboard ya, baik di laptop atau di PC. Nah, pilihannya banyak. Jadi kita bisa lihat bahwa ngeprint itu tidak hanya berbentuk misalnya cetakan, tapi juga melalui PDF ya. Tapi saya tidak jelaskan di untuk PDF-nya. Kita langsung ke menu yang untuk mencetak slide. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita memilih all slide, berarti semua slide itu terpilih. Kalau current adalah yang aktif. Misalnya teman-teman sekarang ada di slide 3, berarti yang keprint hanya ketiga. Atau teman-teman bisa custom. Custom tuh misalnya hanya di sini hanya slide pertama, ketiga, kelima, ketujuh, dan seterusnya ya. Jadi bisa dipilih juga, dan yang paling penting di sini nih. Nah, untuk layoutnya ini teman-teman hanya ada di PowerPoint. Kalau full page berarti mengeprintnya satu-satu tiap halaman. Nah, handout ini yang paling penting. Jadi kalau kita mau menghemat tinta atau menghemat kertas, jadi jangan satu-satu, tapi kita bisa pilih dalam satu cetakan itu, misalnya kita punya 10 slide.
Kalau kita milih yang ada 3 slide-nya, berarti kita hanya membutuhkan mungkin sekitar 3 atau 4 lembar. Kalau apalagi kalau misalnya kita mau yang 9 atau 6 slide lah ya, jadi hanya butuh 2 lembar saja. Itu bisa menghemat kertas dan menghemat tinta printer ya, karena dalam satu slide itu akan banyak dalam satu kertas itu akan banyak slide, jadi lebih simpel. Nah, kalau note ya tadi per slide, atau mau teksnya aja kita pilihnya yang outline. Nah, kadang-kadang kita juga tidak mau mengeprint ada nomor halamannya. Jangan lupa teman-teman diedit dulu tuh di header and footernya. Nah, di situ nonaktifkan ya, jangan lupa dinonaktifkan agar untuk yang header and footernya tidak tercetak. Nah, bisa di apply to all, atau kalau misalnya cukup yang slide 1 aja misalnya, itu jangan di slide to all, tapi milih per slide aja. Mencetak ini sangat mudah ya, dan agak berbeda dibandingkan untuk Word atau dengan Excel-nya. Yang paling penting dalam PowerPoint adalah slideshow-nya ya. Jadi ini adalah penutup, dan ini adalah hal yang paling penting, karena tanpa adanya slideshow, apa yang kita buat itu tidak akan terlihat sama sekali hasilnya. Jadi untuk slideshow ini teman-teman ada beberapa pilihan. Jadi kalau di menu awal, di menu view itu ada yang namanya normal view. Ini tampilannya seperti slide biasa, jadi teman-teman slide-nya sebelah kiri kelihatan kalau untuk di normal view. Kalau misalnya untuk di slide sorter, jadi tidak ada yang slide sebelah kiri, tapi dia menjadi beberapa slide yang terlihat lebih banyak gitu ya, slide sorter ya. Nah, ini yang paling penting adalah slideshow. Bisa juga ditekan F5, atau tadi di tombolnya di menu awalnya itu yang di agak bawah ya, pojok kanan bawah itu ada menu slideshow. Itu bisa langsung ditekan F5 juga bisa. Nah, jadi untuk tampilan slideshow itu dapat diatur sebenarnya. Jadi agak lebih enak untuk kita presentasi. Jadi bisa masing-masing, atau misalnya langsung berbarengan untuk slideshow-nya. Nah, jika misalnya kita mau tampilkan berurutan ya, teman-teman tinggal enter, atau tinggal tekan keyboard saja, next atau back gitu ya, itu akan berurutan. Tapi kalau sebagian bisa, misalnya ada 20 slide tapi teman-teman mau startnya di 10, berarti kita bisa setting 10 misalnya sampai 20. Dan yang paling penting ada juga di sini berulang-ulang. Jadi looping. Jadi misalnya teman-teman punya 20 slide, ketika sampai slide 20 selesai, dia akan muncul lagi dari awal. Setelah selesai, karena kita aktifkan option dari looping, loop continuously until escape. Jadi selama teman-teman tidak menekan tombol ESC atau escape yang pojok kiri atas, itu akan looping terus gitu ya. Tapi saya rasa jarang sekali kita menggunakan fungsi looping ini ya. Dan yang terakhir itu adalah presentation view. Presenter view itu adalah, jadi teman-teman ketika akan melakukan presentasi sudah ada contekan di next slide, tapi tampilan di layar yang kita gunakan itu adalah yang sebelah kirinya, next slide-nya belum ada, tapi kita sudah dapat gambaran terlebih dahulu ya. Saya kasih contoh di sini adalah table of content. Yang tampil ke layar audience itu adalah table of contents, tapi real estate text-nya itu di next slide itu nggak kelihatan. Jadi ini paling powerful. Jadi kita sudah tahu terlebih dahulu sebelum orang lain tahu, karena tampilannya hanya ada di kita, tidak tampil di audience. Oke, untuk slideshow adalah penutup dari materi pengenalan PowerPoint kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and share ya teman-teman kalau emang dirasa ini bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.